Enak ya, itu pejabat bilang ekonomi Indonesia tangguh di tengah krisis. Sedangkan di bawah rakyat jelas-jelas pada ngeluh. Pontang-panting merasakan ekonomi seakan sedikit demi sedikit jatuh. Tapi Indonesia dengan sangat pedenya bilang jika ekonomi tangguh di tengah situasi ketidakpastian global seperti saat ini. Sebelum perang Amerika Serikat dan Israel dan Iran aja udah pontang-panting ini ditimpa krisis dunia. Apa rakyat di bawah nggak banyak yang menjerit tuh? Nah, kita ulas bersama dalam Pisyan. Jangan lupa subscribe. Nah, ini aku mau baca beritanya. Ini ada dari Kompas.com. Airlangga klaim ekonomi RI tangguh di tengah gejolak global, tak seperti krisis 1998. Di sisi lain, defisit anggaran Indonesia juga tetap terjaga di bawah 3%, lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis maupun India. Ini beneran atau enggak ya Pak ya, bukannya Indonesia kuat bertahan yang diakui pemerintah cuma sampai akhir tahun ini ya? Bener kan dulu ada statementnya seperti itu ya kayak. Iya. Bukan dulu sih, baru-baru kemarin. Iya, jadi ini kita tuh jadi kayak menyaksikan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini karena seringkali apa yang disampaikan itu tuh seperti seolah sedang menutupi kejadian sebenarnya gitu lah. Dan selalu statementnya tuh berbeda-beda, gampang banget berubah-ubah. Hari ini apa, besok apa. Itu tadi ya, itu yang menimbulkan kegelisahan dan kerasahan pada masyarakat karena kita merasa tidak ada ketidakpastian gitu kan. Padahal APBN kita lagi bener-bener di Empot-empotan lagi. banget, ngos-ngosan gitu kan. Ngos-ngosan. Dan Nambah utang terus-menerus, utangnya sekarang udah makin gak terbendung kan. nggak karuan ya udah sekarang. Kasian nih. Iya, jadi Apa ini namanya? Menteri Keuangan kita, kasihan banget. iya dia. Pak Purba yang sampai kurus turun berapa kilo ya dari awal beliau tampil itu kan dengan sangat percaya diri, kemudian sekarang perlahan tuh terlihat sekali kepercayaan dirinya menurun drastis gitu kan. Nah, untuk melihat seberapa tangguh ekonomi kita, mari kita simak bagaimana komentar dari warganet. Ini aku mau baca komenan dari Muhammad Heriadi. Pejabat tahan akan krisis karena semua dibiayai pajak. Nah benar. Pajaknya berlapis, ya rakyat menengah terus ditempa dengan pajak yang bertubi-tubi ya Wulannya dengan kenaikan harga di Ya, mana-mana. Sedangkan kita katanya kalau makan 20.000 di warteg udah dibilang kaya. Iya, katanya Sultan. iya makanya pengeluaran 20.000 tuh sudah masuk golongan kaya gitu. Nah, padahal tadi Makanya. temennya Wulan bilang mengeluh harga warteg di dekat rumahnya sudah mengalami kenaikan yang biasanya bisa 12.000, 15.000 dapat sekarang minimal 20.000. Oh my God, ini kita akan beralih ke komentar selanjutnya. Mohandi Wijaya 1996, kalau tangguh kok banyak orang kaya jatuh miskin. Nah, ini PR nih, ini bener sebenarnya pertanyaan juga bagi kita ya Kak. Emang bener sih. banyak orang yang turun kelas dari kaya, banyak yang menurun ke kelas menengah, kemudian yang dari kelas menengah ini banyak yang turun ke kelas bawah gitu kan. Namun sepertinya tuh pemerintah ini sibuk memoles gitu, memoles kondisi sebenarnya. Padahal kita rakyat tuh butuh transparansi gitu kan. Betul banget. Kita tuh sebagai warga masyarakat Indonesia tuh butuh transparansi. Apa sih Betul. sebenarnya Yang yang sedang terjadi gitu loh. Dan apa langkah pemerintah selanjutnya? Kemudian ini ada komentar lagi dari David Liebert. Pemerintah lagi nutupin sesuatu framingnya seolah-olah Indonesia aman saja. Ekonomi Indonesia mungkin lagi amburadul karena APBN Indonesia tinggal 100 triliun. Makanya para pejabat lagi sibuk framing rakyat Indonesia biar nggak panik. Gitu tadi ya, transparansi lagi-lagi. Transparansi yang kita butuhkan gitu loh. Kita cuma sebagai pejabat itu harusnya memberikan sesuai fakta dan apa yang terjadi di lapangan. Biar kita masyarakat ini bisa tahu nih antisipasi apa yang harus kita siapkan gitu kan. Ini mau baca komenan lagi dari si Setio. Satio Diantoro. Masalah besar atau mendasar negara Republik Indonesia sejak dulu sampai sekarang adalah darurat budaya korupsi dan pungli pemerintahan. Pemerintahan pusat dan daerah yang menyebabkan sebagian besar rakyat Republik Indonesia masih miskin, sengsara,
bukan masalah ekonomi, krismon dan sebagainya. Ya memang ya itu tadi ya, budaya korupsi yang sampai hari ini masih terjadi ya. Jadi sekarang tuh kayak dengar korupsi miliaran tuh jadi terdengar sedikit gitu, karena sekarang semua jumlah korupsinya triliun gitu kan. Sekarang kita selalu disuguhi sama berita-berita yang korupsinya itu bukan lagi miliaran tapi Iya, triliun. Nah ini ada lagi komentar yang lain, ini ada dari kakek_Elvano. Jangan terlalu kepedean Pak Menteri, Indextor itu harus dilihat dari bawah atau kehidupan real rakyat kota dan desa, bukan dari laporan data atau survei-survei yang diterima dari meja kerja. Berusahalah proaktif dan tidak langsung percaya laporan staf dan lembaga survei. Nah itu tadi ya, jangan percaya langsung karena banyak nih orang-orang yang melaporkan tuh asal Bapak senang, iya kan? Kita harus lihatlah ke bawah tuh yang sedang terjadi tuh apa. Betul. Jadi jangan asal percaya Bapak yang terhormat. Mohon untuk lebih sering turun ke lapangan melihat kondisi aslinya bagaimana. Kemudian ini ada juga komentar dari bintang underscore kepakisan, turun ke lapangan Pak, banyak masyarakat miskin. Bener nih, kita tuh bener-bener butuh nih pejabat untuk turun langsung ke lapangan, melihat apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan sama masyarakat, biar masyarakat juga merasa oh ini pemimpin perhatian. Yes, betul. Ya bener Pak, kata netizen, Bapak Menteri harusnya sering-sering turun ke lapangan, cek langsung Pak bagaimana keluhan masyarakat, didengerin dong Pak, jangan pas kampanye aja karena butuh suara begitu udah. Jadi sekarang semuanya pada menikmati jabatan posisi di kursi empuk itu. Bener banget. Apalagi kalau misalkan menurut laporan dari anak buahnya itu bisa dipoles ya kan, dipoles secantik mungkin supaya nggak ada apa-apa. Padahal yang terjadi di bawah, yang terjadi di lapangan carut marut beda sama apa yang dilaporin. Itu tadi ya, karena banyak orang-orang yang masih menganut sistem asal Bapak senang. Jadi kalau menurut Sobat Visioner sendiri gimana? Jangan lupa ikut tulis kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.